Ratna gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik juga. Iya, Bu Ratna kemarin sempat menghubungi saya, katanya ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Iya, betul Bu Ani. Iya, hari ini kita ada sesi coaching Bu Ratna, kurang lebih ada waktu 15 menit. Kira-kira ada permasalahan apa yang ingin dibicarakan? Iya, gini Bu Ani. Masalah yang saya hadapi itu Bu Ani di tahun ajaran ini ya. Iya. Di kelas saya itu ada satu anak laki-laki yang perilakunya itu seperti anak perempuan atau kemayu gitu loh Bu Ani. Oh iya. Itu yang jadi masalah saya. Jadi dari perilakunya, dari cara berjalannya, kemudian dia senang tuh bergaul dengan anak perempuan, dan untuk bergaul dengan anak laki-laki itu dia enggan Bu Ani. Itu saya yang resah di murid satu ini Bu Ani. Oh iya, jadi Bu Ratna merasa resah karena ada satu murid laki-lakinya yang perilakunya seperti perempuan, bisa dibilang seperti itu ya Bu Ratna. Iya, terus kemudian tujuan Bu Ratna untuk pada sesi coaching ini seperti apa Bu Ratna? Nah, tujuan saya itu Bu Ani ya, kalau dilihat dari masalah yang saya hadapi ini, karena perilaku anak itu seperti perempuan, akibatnya tuh dia sering dibully Bu Ani, dengan teman-teman laki-laki terutama itu sering dibully terkait perilakunya yang seperti perempuan itu. Nah, dari sini saya takut Bu Ani, kalau sering dibully, sering dapat olokan seperti anak perempuan, lama-lama ucapan anak laki-laki yang sering membuli itu menjadi membekas di hatinya, kemudian dia akan keterusan gitu loh Bu Ani. Jadi tujuan saya pada coaching kali ini tuh saya ingin mencari solusi bagaimana sih paling nggak itu mengembalikan dia itu agar bisa lebih seperti laki-laki, maco gitu loh Bu Ani, dan untuk femininnya tuh bisa dikurangi lah, atau kalau bisa hilang tuh loh Bu Ani, biar jati dirinya itu memang laki-laki gitu Bu Ani. Oh gitu. Iya. Jadi dari permasalahan Bu Ratna tadi, kira-kira Bu Ratna adakah langkah-langkah yang sudah pernah Bu Ratna ambil dari permasalahan tersebut? Kalau langkah-langkah ya Bu Ani, kan memang ini baru ya Bu Ani, baru berjalan berapa minggu ya di kelas 6 ini. Sementara langkah-langkah yang saya hadapi itu gini, saya mengamati dulu perilaku anak ini di kelas itu seperti apa, dan saya dapatkan dari observasi saya ini ternyata memang anaknya cenderung menolak untuk diajak misalkan bermain bola, kemudian diajak bermain anak perempuan itu dia cenderung lebih tertarik. Itu observasi yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pernah bertanya Bu Ani ke anak ini, ya semacam pendekatan lah Bu Ani ya, pendekatan kalau ada murid seperti ini, saya tanya, Mas Anen kenapa kok lebih senang dengan anak bermain dengan anak perempuan gitu. Terus jawabannya, nyaman Bu, kalau diajak anak laki-laki itu saya takut Bu, saya takut main bola, seperti itu loh Bu Ani. Mas anak laki-laki takut main bola, kemudian tidak suka berkeringat gitu loh Bu. Jawabannya masih sebatas seperti itu. Saya masih tanya-tanya, saya masih berusaha untuk memberi arahan dan nasihat. Selama ini hanya sebatas itu. Jadi selama ini dari permasalahan yang sudah Bu Ratna merasa resah tadi dengan siswanya yang mempunyai sifat seperti perempuan, kemudian Bu Ratna pengennya kan anaknya bisa lebih maco gitu ya, jati dirinya itu laki-laki gitu. Iya. Dan tadi Bu Ratna juga sudah mengambil langkah, namun sebatas mengobservasi, mengamati dia seperti itu ya. Nah, kira-kira Bu Ratna, adakah langkah lanjutan yang kira-kira Bu Ratna bisa ambil untuk mengatasi permasalahan Bu Ratna tersebut? Langkah lanjutan ya Bu? Iya. Bentar ya Bu. Sambil diminum bisa, biar seger ya. Iya. Kalau di rumah tuh kadang kepikiran Bu. Iya. Langkah apa gitu ya akan saya lakukan gitu, anak ini tuh bisa kuat dengan jati dirinya. Iya. Kalau mungkin saya perlu sepertinya Bu ini berkunjung ke rumahnya itu, saya perlu ngobrol dengan orang tuanya, dengan ibunya, dia di rumah tuh seperti apa, mungkin itu Bu. Iya. Kalau itu bagus sih Bu Ratna, maksudnya kalau dijadikan langkah lanjutan dengan permasalahan Bu Ratna, sangat bagus sekali untuk dilakukan. Iya, nggak apa-apa Bu. Iya, bisa dilakukan itu. Nah, kira-kira kalau Bu Ratna sudah menemukan langkah lanjutan, adakah hambatan Bu Ratna yang mungkin terfikirkan di Bu Ratna seperti wah nanti kalau seperti ini
bagaimana gitu, ada enggak Bu Ratna ya hambatan-hambatan seperti Kalau itu? hambatan itu mungkin gini Bun, kalau misalkan saya berkunjung ke rumah orang tuanya ya, saya menyampaikan keadaan anaknya di sekolah sekolah, seperti apa, iya. saya menggambarkan anaknya di sekolah seperti apa, saya takutnya tuh orang tuanya tersinggung Bu Ayu. Oh gitu. Iya, saya takut kalau misalkan saya cerita keadaan sebenarnya, orang tuanya menangkapnya itu dikira mungkin saya tidak menyukai anaknya, atau justru saya melabel anaknya dengan seperti apa. Iya. Saya takut itu juga Bu Ayu. Iya, jadi hambatannya Bu Ratna merasa takut nanti orang tuanya tersinggung seperti apa, seperti itu ya. Iya, nah kemudian Bu Ratna, kira-kira pernah terfikirkan strategi untuk mengatasi hambatan itu atau tidak ya? Mungkin atau strategi apa yang bisa Bu Ratna lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Strategi ya Bu Ayu. Strategi mungkin saya pendekatan dulu mungkin ya dengan Iya. orang tuanya, sebelum saya datang ujuk-ujuk datang terus saya cerita masalah ke orang tuanya, mungkin Iya. kurang terlalu nyaman ya didengar Iya. ya. Atau mungkin sebaiknya saya ya basa-basi dulu lah kalau Iya. misalkan orang tuanya ke sekolah, atau mungkin saya basa-basi dulu lewat WA, lewat iya. telepon gitu Bu Ani ya, Iya. biar enggak kaget atau gimana gitu Iya. orang tuanya ya. Wah, luar biasa Bu Ratna itu. Strateginya juga bisa dilakukan supaya orang tuanya juga tidak merasa wah tiba-tiba ada apa ini, seperti itu ya Bu Ratna. Iya. Nah kalau seperti itu Bu Ratna, apa ya? Adakah ukuran keberhasilan yang Bu Ratna inginkan atas masalah ini? Ukuran keberhasilan ya. Iya. Saya nggak muluk-muluk kok Bu Hani. Saya tuh ingin anak ini itu dia maulah berbaur dengan teman-teman, semua teman-temannya. Kemudian kalau berhasil itu jika anak ini sudah mengurangi perilaku dan gaya-gayanya dia yang seperti kemarin itu. Ini loh Bu Hani, kemarin itu sempat anaknya itu yang saya resahkan sekali itu, anaknya ke sekolah itu membawa barang-barang, dan itu barang-barang kecantikan itu loh Bu Ani. Iya. Seperti kayak apa namanya, bulu mata, Iya. kemudian dia pernah bawa eyeliner, itu tahunya dari temennya tuh laporan ke saya. Oh, Dan iya. kalau misalkan dikatakan Bu Ani tadi pertanyaannya adalah tolok ukur, ya ukurannya kalau berhasil itu ketika anaknya sudah tidak membawa barang-barang itu kan juga untuk apa tuh Bu Ani membawa barang-barang itu ke sekolah, malah Iya. membuat teman-teman lainnya tuh heboh gitu loh Bu Ani. Iya. Selama ini pernahkah Bu Ratna melihat dia juga, karena kan dia membawa peralatan seperti ini ya Bu Secara Ratna? sembunyi-sembunyi ya Bu Ani ya. Oh iya. Tetapi apakah pernah Bu Ratna menemukan dia juga memakai peralatan seperti itu? Kalau untuk memakai di sekolah itu tidak Bu. Tidak. Jadi dia kalau di SD penampilan dia biasa Bu, maksudnya Iya. seperti anak laki-laki ya, Iya. pakai seragam ya biasa, dengan model juga biasa kan, biasanya ada mungkin dikecilkan, Iya. bagian apa bentuk pensil atau apa itu dia tidak menampilkan ya. seperti itu. Dan dari raut wajahnya pun juga tidak ada polesan make up apapun, ya, biasa sisiran rambut biasa juga pendek, kemudian seperti bulu mata atau alis atau apa tidak pernah dipakai lah. Iya, jadi kalau meskipun dia membawa peralatan seperti itu, tetapi dia tidak memakainya. Iya. Nah, pernahkah Bu Ratna juga menanyakan kepada murid Bu Ratna tersebut, kira-kira kenapa ya kok membawa peralatan seperti ini, seperti itu? Pernah atau tidak ya? Iya pernah Bu. Jadi Iya. waktu ada temennya laporan ke saya itu, Iya. saya langsung panik ya Bu ya. Iya. Wah anak ini lagi gitu. Iya. Wah ini, saya tanya anaknya, Mas sini duduk sini, tadi berarti dapat laporan sama Iya. bawa bulu mata ke sekolah. Bener toh Mas? Iya. Dia awalnya berusaha untuk menyembunyikan dan tidak mengakui. Tidak lama-lama sudah beratnya di sini tidak marah, yang Iya. beratnya ingin kamu jujur. Akhirnya dia ngaku Bu Ani. Iya. Dia bawa itu, kemudian tapi tak tanyakan alasannya, Mas kenapa kok ke sekolah bawa peralatan bulu mata? Iya. Apa itu dipakai untuk pembelajaran yang mana bawa bulu mata Iya, itu Bu Ani Mas? Iya. Tidak ada. Terus jawabannya juga malu-malu gitu Bu Ani. Tapi sepertinya dia memunculkan kata iseng Bu, saya membawa dari rumah. Oh, gitu. Itu punyanya ibu saya. Nah itu juga yang saya tanyakan ke orang tua. Apakah betul seperti Iya, itu? Begitu ya, ternyata yang itu ingin Bu Ratna tahu. ya iseng katanya. Oh iseng, iya. Kemudian Bu Ratna, kira-kira dari tadi permasalahan Bu Ratna, kemudian
kemudian strategi yang mau Bu Ratna ambil. Nah, kira-kira adakah orang yang bisa membantu Bu Ratna untuk mewujudkan tujuannya Bu Ratna ini? Kalau orang sebenarnya bisa, ada peluang untuk orang tuanya Bu Ani. Iya, yang pertama orang tuanya ya. Iya, saya minta bantuan ke orang tuanya supaya di rumah itu benar-benar diawasi, benar-benar dikembangkan karakter laki-lakinya. Kemudian diawasi bagian itu loh, buat bawa barang kok bisa, anaknya bawa peralatan itu yang pertama orang tua. Kemudian yang kedua bisa juga dengan teman-temannya, Bu. Dengan teman-teman. Iya, saya akan mengajak teman-temannya. Jadi mungkin saya akan mengadakan pelayanan bimbingan begitu, Bu Ani, tanpa ada siswa itu. Saya minta siswa itu mungkin belajar di perpustakaan, kemudian saya minta rencananya minta teman-teman yang lainnya itu untuk ngobrol lah dari hati ke hati. Bu Ratna punya salah satu teman kalian yang seperti ini ya. Bu Ratna ingin kalian membantu Bu Ratna untuk biar teman kalian ini tuh mau berteman dengan siapapun, ya, tidak hanya dengan perempuan dan mau berteman dengan laki-laki juga, ya tidak apa ya sering mengolok-olok dengan kata-kata kemayu, anak perempuan seperti itu Bu Ani. Saya takutnya kalau anak semakin diolok-olok seperti itu, dia semakin jati dirinya semakin mendapatkan perhatian lebih kan Bu Ani ya. Saya takutnya malah terbawa dengan perkataan teman-temannya itu. Iya. Jadi tadi ada orang tua, juga ada teman-temannya juga yang diajak bekerja sama seperti itu ya Bu Ratna. Luar biasa itu Bu Ratna, itu sangat mungkin bisa membantu, semoga saja ya Bu Ratna. Iya. Kemudian bagaimana Bu Ratna tindak lanjut untuk melakukan hal tersebut? Tindak lanjutnya ya kan saya mulai segera Bu Ani. Kalau ke orang tua mungkin saya akan cari waktu yang tepat ya. Karena juga tidak tahu kesibukan orang tua seperti apa. Dan kalau untuk dengan teman-teman itu juga saya akan lakukan segera aja Bu Ani. Segera saja ya Bu Ratna ya. Kalau kemana-mana malah nanti ya untuk mengantisipasi yang lebih. Iya. Jadi tadi Bu Ratna sudah menemukan solusinya loh ya, sebenarnya ya. Iya. Jadi tadi kan Bu Ratna kan datang ke sini dengan keresahan katanya ya, kemarin menghubungi saya. Kemudian kita ada sesi coaching ini, kemudian Bu Ratna bilang katanya ada satu muridnya yang laki-laki dengan perilakunya yang kemayu seperti itu. Kemudian dia juga sempat membawa peralatan yang bisa dibilang alat-alat perempuan, tapi yang dia bawa dengan alasan pisau. Kemudian tadi Bu Ratna juga sudah menemukan solusi strategi. Yang pertama dengan berkolaborasi dengan orang tua, dengan teman-temannya, kemudian dengan teman laki-lakinya supaya tidak memberikan label yang menguatkan jati dirinya sebagai perempuan seperti itu ya Bu Ratna. Kemudian ada layanan bimbingan juga yang akan Bu Ratna lakukan, dan Bu Ratna juga bilang akan segera dilakukan seperti itu. Iya, wah luar biasa sekali Bu Ratna, itu bisa sangat makasih ya Bu Ani ya. Iya. Berkat coaching dengan Bu Ani saya bisa menemukan akhirnya banyak kepikiran gitu ya. Semoga membantu ya Bu Ratna ya. Sangat membantu, terima kasih ya Bu Ani ya. Terima kasih juga Bu Ratna. Iya. Sudah. Iya, yuk diminum Bu Ratna.